Jadi sekarang kita bicarakan peluang smart grid di Indonesia. Yang pertama tadi ya, bahwa semua pemukiman, semua bangunan-bangunan pelanggan sekarang jadi misalnya banyak punya panel surya yang memproduksi listrik. Tidak cuma mengkonsumsi listrik, akibatnya listrik itu tidak hanya melulu mengalir dari pembangkit ke rumah-rumah, tapi juga antara rumah atau dari rumah bahkan ke sistem transmisi yang lebih tinggi. Nah, kemudian beban-beban listriknya juga mulai tambah banyak, tambah macam-macam. Misalnya dalam bentuk kendaraan listrik, mobil listrik, motor listrik, di mana akibatnya adalah penggunaan listrik jadi semakin banyak, semakin dinamis, tapi di sisi lain ada baterai di mobil itu yang mungkin bisa jadi tempat penyimpan energi sementara. Nah, ini semua dimungkinkan karena digital infrastruktur di Indonesia juga bagus, dan tadi yang namanya smart meter, yang namanya sistem kontrol penggunaan beban-beban listrik, mobil-mobil listrik, alat-alat listrik itu juga sudah bisa diterapkan dengan relatif gampang. Nah, kalau skala nasional mungkin agak susah, tapi kita bayangin dalam skala kompleks perumahan atau kompleks pertokoan, perkantoran atau sekolah, mungkin lebih mudah implementasinya karena sekolah itu kelebihannya dia aktivitas biasanya siang hari. Sedangkan panel surya memproduksi listrik hanya siang hari. Jadi relatif ketika bebannya ada, pembangkitannya juga ada. Tinggal mungkin dihitung bagaimana produksi listrik dibandingkan dengan listrik yang dipakai. Jadi itu salah satu yang bisa diterapkan di Indonesia, apalagi tadi didukung dengan data melek internet yang praktis sangat tinggi. Sehingga sebetulnya hanya satu langkah lagi. Kalau kita bisa bikin smart meter yang banyak, yang berkomunikasi sama sistem smartphone kita, kemudian kita bisa bikin sistem di mana baterai yang dikonsumsi di mobil atau sepeda motor kita juga berkomunikasi. Kita tahu di smartphone kita setiap saat berapa status baterainya, berapa status baterai yang kita tinggal di rumah, berapa kilo kita bisa tempuh, di GPS-nya juga dibantu rutenya yang mana. Nah, itu bisa menjadi potensi penerapan smart grid di Indonesia. Peralatannya juga kita tadi sudah bahas bahwa banyak smartphone, artinya mobilitas digitalnya juga tinggi. Dan satu lagi bahwa ada yang namanya generasi milenial, saya nggak tahu kalian masuk atau tidak? Masuk ya? Nah, jadi generasi milenial ini punya kesamaan, tidak hanya di Indonesia, di banyak negara, bahwa mereka mempunyai sifat yang agak berbeda dari generasi yang lebih senior, lebih tua gitu ya. Jadi pertama mereka memang lebih idealis. Terus mereka juga senang mempunyai pengalaman, jadi tidak cukup mendengar teori, dan senang juga menemukan ininya sendiri ya, pengalaman itu sendiri, dan sangat berpartisipasi di komunitas. Di samping juga beberapa malas, narsis, tapi mereka mempunyai adiktif ke teknologi, sehingga ini diharapkan akan jadi generasi yang tidak terlalu reluktan itu tidak terlalu malas gitu ya, atau tidak terlalu enggan ketika misalnya teknologi panel surya diterapkan di atap-atap bangunan. Contohnya tadi di pabrik, di kantor, di sekolahan, terutama yang apalagi yang aktivitasnya adalah pada saat siang hari, di mana matahari itu justru bersinar dan menghasilkan listrik. Karena apa? Karena saya juga mengalami sendiri waktu saya kuliah di salah satu kampus itu pernah remote AC-nya nggak ada. Jadi saya minta mahasiswa minta tolong ke tata usaha ambil remote AC. Dia bilang nggak usah Pak. Dia keluarin smartphone, dingin langsung. Jadi yang muda ini memang lebih senang untuk memanfaatkan teknologi dan senang ketika mereka bisa mengontrol teknologi di sekitarnya. Jadi ini sudah jalan nih, mengontrol beberapa mesin. Saya lihat sendiri mahasiswi yang bisa menyalakan beberapa peralatan dengan smartphone dia. Tinggal satu langkah lagi gimana ini terhubung dengan satu sistem infrastruktur komunikasi yang lebih luas, sehingga tidak cuma sekedar jadi remote, tapi bisa jadi
alat pengendali yang lebih baik. Kemudian untuk perumahan, ini juga potensi buat Indonesia, terutama juga didukung dengan tadi sistem smart metering, sehingga kita bisa mendeteksi bukan hanya berapa produksi listrik kita atau berapa beban listrik yang kita gunakan, tapi kita juga bisa tahu misalnya jam berapa aja matahari beroperasi, pola penggunaan listrik kita seperti apa, kita bisa menyuruh. Misalnya nih, lebih smartnya ya, waktu matahari bersinar kita langsung punya program yang mesin cuci kita nyala. Jadi udah dimasukin tuh baju sama air udah siap, tapi nyalanya nanti. Begitu matahari lagi terik, nyala tuh mesin. Jadi penggunaan listrik dari matahari itu dioptimalkan. Nah itu juga dimungkinkan. Kemudian bisa saja di Indonesia misalkan subsidi listrik bukan dalam bentuk membiayai tarif listriknya. Tapi tadi kita tahu kan bahwa dengan panel surya kita mengurangi bayaran listrik. Jadi subsidinya dalam bentuk misalnya pemerintah menyediakan panel surya dipasang di rumah-rumah penduduk yang kalau dia memasang itu pembayaran listrik bulanannya akan berkurang. Apa saja kelebihannya? Satu, warga akan menjaga ini panel surya karena itu yang mengurangi pembiayaan listrik dia. Jadi dia lebih bertanggung jawab masyarakat. Yang kedua, masyarakat akan lebih disiplin dalam menyalakan peralatan listrik, terutama ketika matahari sedang bersinar, dan wajar karena kita butuh kipas angin yang mungkin waktu matahari lagi terik. Atau misalnya kita menyetrika baju ketika matahari lagi terik. Bikin nasi menjelang siang juga matahari lagi terik, dan semacam itu. Jadi itu membuat warga bukan cuma sekedar disubsidi, tapi dia tambah bertanggung jawab, tambah pinter, tambah cerdas. Kemudian di Indonesia bisa dalam bentuk sepeda motor listrik. Karena apa? Karena di Indonesia paling umum itu adalah sepeda motor, karena dia relatif murah, cepat, efisien, dan biasanya juga orang kebanyakan ya, ketika dia melakukan perjalanan satu paling 2 orang kan. Jarang yang kecuali mudik lebaran mungkin jarang yang sampai banyak. Makanya sepeda motor sangat efektif dan populer di Indonesia. Nah, sebagai yang mungkin berpeluang di Indonesia adalah ketika dia berbentuk motor listrik, maka satu, segala kelebihan dari motor bensin tetap tercapai. Tantangannya masih ada. Tantangannya biasanya yang pertama adalah financing ya, pembiayaan. Karena mungkin kredit motor listrik belum populer misalnya. Yang kedua adalah juga masalah keamanan, dalam arti kata kita merasa aman nggak kalau jauh-jauh pakai motor listrik, ngisi bensinnya di mana gitu kan. Nah itu memang tantangan, tapi sekali itu terpecahkan, ini bisa jadi potensi yang besar buat Indonesia. Karena apa? Karena baterai motor itu nggak besar. Bayangkan kalau kita bisa ngerental baterai motor, seperti kita dalam tanda kutip merental gas melon. Kan gas melon kan kita tinggal tuker aja kan, dapat isinya. Nah bayangin kalau sepeda motor baterainya kita tinggal tuker sama yang penuh. Di setiap kios-kios pinggir jalan kita tukar yang penuh, kita bisa jalan lagi sekian kilometer. Dan itu didukung dengan data di smartphone kita, berapa jauh kita bisa jalan, dan berapa kapan kita mesti ngisi baterai. Dan contoh lagi misalkan untuk penggunaan terbatas, misalnya untuk pengantaran barang di satu komplek kecil ya. Biasanya di kota besar, itu pusat kota kan macet dan polusi juga. Nah bisa misalkan beberapa sepeda listrik itu khusus mengantar barang-barang misalnya paket atau kiriman-kiriman e-commerce ke rumah-rumah dengan menggunakan ini. Karena terutama di kota-kota besar yang padat penduduk, yang datar mungkin seperti Jakarta, yang gang-gangnya sempit, itu kadang-kadang suara motor jadi masalah. Jadi nggak tahu kadang-kadang ada papan-papan kan, matikan motor atau jangan ribut, ada anak-anak. Tujuannya apa? Karena orang merasa terganggu dengan bising suara ribut dari motor. Nah motor listrik itu praktis nggak ada suara bisingnya. Jadi ada penggunaan-penggunaan tertentu yang mungkin cocok dengan motor listrik, termasuk dengan budaya Indonesia yang mungkin di gang-gang itu tidak mau ribut. Kemudian contoh lain misalkan bisa dalam bentuk ketika kita ingin membantu desa-desa, anak-anak sekolah di desa
itu kita bisa katakanlah subsidi solar panel, panel surya. Kita buatkan stasiun pengisian panel surya di sekolah-sekolah itu yang listriknya kurang, dan siang-siang anak-anak sekolah bawa lampu yang ada baterainya, lampunya lampu LED hemat energi ke sekolah. Sambil dia belajar, lampunya di charge di solar panel. Malam-malam, sore dia pulang, malam-malam belajar pakai lampu LED-nya. Jadi tidak mengganggu rekening listrik orang tuanya. Atau kalau orang tuanya belum punya listrik, bahkan bisa membantu penerangan di rumah. Nah, ini potensi-potensi smart grid yang tadi sebetulnya perkawinan antara energi dengan informasi untuk hal-hal yang mungkin berguna di Indonesia. Nah, jadi ini tentang potensi smart grid di Indonesia.